Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Mujaya dari kelas PTKD Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kriptografi. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yaitu enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi dan data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi dengan menggunakan algoritma tertentu. Deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses, maka algoritma kriptografi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu algoritma blok Chipher, dua algoritma stream Chipher. Dasar kriptografi. Teori kriptografi suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengiriman ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi ini: 1. Confidentiality, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirim tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain. 3. Data integrity. 2. Data integrity, yaitu layanan yang mampu mengenali, mendeteksi, atau memanipulasi data yang tidak sah. 3. Authentication, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi. 4. Non-repudiation, yaitu layanan yang mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. 1. Plain text adalah pesan yang hendak dikirim. Ciphertext adalah pesan terenkrip atau biasanya disebut tersandi yang merupakan hasil enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext. 4. Deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. 5. Kunci adalah suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Secara sistematis, proses enkripsi merupakan mengoperasikan fungsi E menggunakan E kecil pada M sehingga dihasilkan C. Sedangkan untuk proses deskripsi merupakan pengoperasian fungsi D menggunakan D kecil pada C sehingga dihasilkan M. Algoritma simetris. Algoritma simetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci deskripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Kelebihannya: pertama, kecepatan operasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. 2. Karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real time. Kekurangannya: pertama, untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda juga, sehingga akan terjadi kesulitan dalam manajemen kunci tersebut. 2. Permasalahan dalam pengiriman kunci itu sendiri, yaitu gap distribution problem, yaitu contoh algoritma yang menggunakan algoritma simetris, Tufis, Camellia. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh pengguna. Kelebihannya: 1. Masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. 2. Masalah manajemen kunci lebih baik karena jumlah kunci lebih sedikit. Kelemahannya itu: pertama, kecepatannya lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. 2. Untuk tingkat keamanan sama, kunci yang digunakan lebih panjang dibanding dengan algoritma simetris. Suatu algoritma tersebut adalah RSA, DSA, EL gamma.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.